Al-Imam Al-Qustolani di dalam kitabnya Mawahib Laduniyah, beliau menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan siang dan menciptakan malam, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada siang berupa matahari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada malam berupa bulan dan bintang-bintang. Saking senangnya siang terhadap matahari, maka siang ini menyombongkan dirinya di depan malam. Siang mengatakan, matahari sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluknya Allah. Tempat orang-orang bekerja, bisa menghidupi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sambil menyombongkan dirinya di hadapan malam. Namun malam berkata, sekarang engkau bisa menyombongkan dirimu, tapi ingatlah, akan datang suatu masa yang mana akan ada sesosok cahaya yang lebih terang daripada seluruh cahaya. Ada sesosok nur yang lebih terang daripada seluruh nur yang akan berjalan pada malam hari dari bumi ke langit. Itulah yang kita sebut dengan Al-Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari? Apa hikmahnya? Kenapa tidak terjadi pada pagi, siang maupun sore hari? Maka para ulama sepakat bahwa malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk seseorang hamba bermunajat, bersepi-sepi dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari Isra Mi'raj itu tiba, Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril, menembus petala langit menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih yang tidak terkira, karena umat yang paling beliau cintai, umat yang paling beliau sayangi, umat yang setiap malam didoakan oleh beliau malah mengusir beliau. Ketika itu beliau berdakwah ke Taif bersama Sayyidah Zaid bin Harithah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengira orang-orang Taif akan menerima beliau. Namun ketika beliau pergi ke Taif, pemimpin-pemimpin Taif menyuruh anak-anak kecil Taif untuk melempar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu maupun dengan kotoran. Maka Sayyidina Zaid bin Harithah badannya menjadi tameng untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah aman dari lemparan anak-anak kecil Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas illam yakum bika 'alayya ghadab fala ubali, ringkasnya. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan hinanya aku di pandangan manusia ya Allah. Tapi kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli diperlakukan seperti ini ya Allah. Kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak apa-apa ya Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau kecapean dan beliau istirahat di Hijr Ismail. Maka ketika malam tiba, datangnya malaikat Jibril, beliau mengatakan, "Kum ya Naim, qad hayyatul ghanaim." Bangunlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hadiah yang spesial buat engkau ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan mengatakan, "Apa itu wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam mengatakan, "Allah ingin bertemu denganmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Namun dalam hati beliau berkecamuk antara khawatir dan senang, antara takut dan bahagia. Ya Jibril, Al-Karim yad'uni ilaih, fama yaf'alu bi. Wahai Jibril, zat yang maha mulia memanggil aku kepadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat untukku wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah, dosa yang sebelumnya maupun yang sesudahnya.
Begitu bahagianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Jibril itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun ada hati yang masih terbendung berfikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Jibril, hadza li, wahai Jibril, dosa-dosa sebelum maupun sesudahnya ini untukku. Fama li iyali, fama li ummati, fama li atfali." Bagaimana dengan umat-umatku wahai Jibril? Apakah mereka juga diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau jangan khawatir. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Allah telah ridho kepadamu ya Rasulullah. Engkau meminta berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, akan mengabulkan doamu. Maka Al-Imam Az-Zarqani mengatakan, ketika malaikat Jibril mengucapkan seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan lantang langsung mengucapkan, "La arda ahadan anna ahadan min ummati yadkhulun nar." Aku tidak ridho, aku sama sekali tidak ridho kalau salah satu dari umatku dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Al-Imam Al-Ghazali menceritakan pada hari kiamat seluruh para nabi, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi lainnya, mereka duduk di mimbar-mimbar yang bercahaya. Namun mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika seluruh para nabi duduk di mimbar-mimbar mereka, maka aku sama sekali tidak duduk di mimbar aku sendiri. Aku khawatir ketika aku duduk di mimbarku, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan, "Wahai Muhammad, masuklah engkau ke dalam surga." Namun umatku sedang dalam keadaan kesusahan di padang mahsyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ummati, ummati, ummati." Umatku, umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang kau ingin aku perbuat untuk umatmu wahai Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ajil hisabahum ya Allah. Ajil hisabahum." Percepatkanlah hisab mereka ya Allah. Percepatkanlah hisab mereka ya Allah. Jangan engkau susahkan lagi mereka di mahsyar ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu begitu derasnya seperti air hujan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inni la asfa'u yaumal qiyamah li aktsari mimma ala wajhil ardi min hajrin wa damar." Sesungguhnya aku memberi syafaat pada hari kiamat ketika itu. Syafaatku banyaknya sebanyak batu-batu yang ada di bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tidak hanya itu, malaikat Malik, malaikat yang sangat galak, malaikat yang tidak pernah tersenyum, malaikat yang paling berwibawa, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin." Wahai Muhammad, engkau jangan khawatir, engkau jangan takut. Aku telah mengeluarkan seluruh orang-orang beriman dari umatmu dari dalam neraka. Aku takut kalau masih ada tersisa satu orang beriman saja di neraka, kemudian engkau tidak ridho. Kalau engkau tidak ridho, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadaku, kata malaikat Malik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril selesai berbincang, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk Al-Isra. Ketika melanjutkan perjalanan, banyak sekali perkara-perkara yang aneh yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang menanam benih. Ketika menanam benih langsung tumbuh seketika. Ketika tumbuh langsung bisa dipanen seketika. Ketika dipanen tumbuh lagi dan dipanen lagi. Ketika sudah dipanen tumbuh lagi dan dipanen lagi, begitu seterusnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hum al-mujahidun fi sabilillah." Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala mereka tidak terputus-putus, pahala mereka selalu berderas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril jalan lagi. Ketika mereka berjalan, mereka melihat ada seseorang di kanannya ada daging yang sangat segar, yang mana kalau mata melihatnya langsung pengen memakan daging tersebut. Namun di kiri laki-laki itu ada daging yang sangat busuk, yang baunya berkilo-kilometer. Jika mata melihatnya, mata tidak suka untuk memakannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anehnya orang tersebut malah memakan daging yang busuk itu. Dia makan, hampir muntah, tapi makan terus dan makan terus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man haula ya Jibril?" Maka malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai istri yang halal, sudah mempunyai istri yang sah, tapi masih tertarik dengan wanita-wanita yang haram di luar. Daging yang segar adalah wanita yang halal, dan daging yang busuk adalah wanita yang haram yang ada di luar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai Mi'raj. Beliau ke langit pertama, langit kedua, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, inti dari Al-Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah diberi perintah salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan agama yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, sedekah dan lainnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Namun salat, perkara yang sangat dahsyat, Allah tidak melalui malaikat Jibril, langsung berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pentingnya salat, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ketika menjelang kematiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sakit-sakitan dan kadang beliau pingsan. Ketika waktu Isya tiba, ketika beliau bangun dari pingsannya, beliau mengatakan, "Asallan nas, asallan nas." Apakah manusia sudah salat? Apakah manusia sudah salat? Maka para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, hum yang tadhirunak." Belum ya Rasulullah, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah katakan, "Kalau begitu ambilkan aku air dan aku ingin mandi." Ketika Rasulullah mandi, selesai mandi beliau segar. Ketika mau berdiri untuk sholat, beliau pingsan lagi. Ketika bangun dari pingsannya, mandi, beliau segar. Mau berdiri untuk sholat, pingsan lagi. Begitu seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya sholat langsung diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika imam dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai dari kamarnya. Beliau melihat para sahabat salat yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar, maka beliau seketika itu langsung tersenyum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah senyum terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum beliau diperuntukkan untuk umatnya yang berbondong-bondong mengamalkan agama. Maka hadirin jemaah sekalian, jika kita ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita, maka amalkanlah agama, jagalah salat dimanapun kita berada. Bahkan kasih sayang kita kepada orang sakit adalah menyuruhnya untuk tetap salat, bukan untuk mengkodok salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Kalau baik salat kita, maka baik seluruh amalan-amalan kita. Kalau buruk salat kita, maka buruk seluruh amalan-amalan kita. Patokan dari amalan kita ini adalah salat. Kalau kita mengagungkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan agungkan kita. Kalau kita remehkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meremehkan kita. Ja'alana Allahu minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin.